supaya kami bisa memahami apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Tuhan, kami membuka pelajaran ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kemudian mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Silakan Pak. Kita bisa. Ya, baik. Selamat pagi semua, ulang lagi ya. Pagi, Pak. Saya senang kita semua sehat, saya sehat, adik-adik juga sehat. Hari ini kita akan berbicara satu buku awal dari Alkitab. Ya tentu tidak langsung satu kali pertemuan selesai. Tapi saya memilih buku ini yaitu Genesis, itu Kejadian, karena ini perlu. Karena banyak sekali serangan-serangan terhadap kita, terutama dimulai dari kitab Kejadian, yang datang dari kelompok ateis, ya ateis maksud saya, yang datang dari kelompok lain juga, bahwa katanya nggak betul itu kejadian bumi seperti itu. Jadi saya merasa perlu sekali untuk bicara sedikit detail, meskipun hari ini tidak mungkin habis satu buku itu. Jadi untuk itu, karena menurut saya pengajaran mengenai mata kuliah ini itu juga berarti kita memahami firman Tuhan, sehingga sebaiknya Ku agape. halo, Ya, Pak. bisa buka Alkitab. Ya, Tadi putus, Pak. Internet saya keluarkan kami. slide dulu ya. Wah, saya berarti belum bisa sharing slide ya. Mungkin karena Sudah, saya Pak. pakai dua account. Sudah, Pak. Tolong yang Sudah bisa. account Jerry Gabriel Tambun itu diizinkan untuk screen share. Sudah, Pak. Oh sudah. Ya. Nah, belum ya. Apalagi yang belum ya. Oke. Lambat ya. Ya, Pak. Oke. Nah, jadi perjanjian lama, kitab pertama, ada yang bilang bab pertama. Sorry, ada yang bilang chapter,
juga sering bilang buku pertama. Tapi saya lebih suka menyebut, jadi kalau bilang Genesis, ada yang bilang buku Kejadian. Nah, ada beberapa orang, termasuk saya, pasal 1, yaitu pasal 1 disebut pasal, tapi saya lebih suka bilang bab atau chapter. Itu cuma soal teknis, orang terbiasa menggunakan. Nah, ini kita lihat pada kitab Kejadian pertama, Perjanjian Lama atau Old Testament dibangun atas buku Genesis. Jadi kalau kita lihat seluruh kitab Perjanjian Lama, itu pangkalnya ada di kitab Kejadian. Pangkal ada di situ. Kalau kitab Kejadian ini kita cabut, tidak ada di Alkitab Perjanjian Lama, maka tidak ada yang seterusnya sampai akhir. Maka kita harus sadar, setiap buku yang ada di dalam, baik di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru, itu berkaitan satu dengan yang lain. Ya, kita sudah tahu bahwa ada proses kanonisasi. Masih ingat kan proses kanonisasi? Ketika buku itu disusun, diakui, ingat kan yang saya bilang? Ingat, berjalan. Pak. Ingat ya, betul, baik. Nah, jadi kalau satu buku dicopot atau satu buku ditambahkan, kalau ditambahkan membutuhkan satu proses kanonisasi baru. Kalau dicopot, membutuhkan proses kanonisasi baru. Itu artinya satu proses bahwa semua mengakui satu ditambahkan atau satu dicabut. Itu ya. Nah, adik-adik semua, jadi ini kitab atau buku Kejadian itu adalah dasar sebagai pusat referensi melalui karakter-karakter, melalui pribadi-pribadi yang ada di situ. Karena kita bicara kitab Kejadian, maka ada karakter-karakter seperti Adam, Noah atau Nuh, Abraham, Jacob, Yakub, yang kemudian disebut Israel. New Testament atau Perjanjian Baru juga membangun fondasinya, membangun dasarnya yang disediakan oleh Old Testament, oleh Perjanjian Lama. Oleh karena itu saya bilang, satu buku dicopot atau satu buku ditambahkan akan merubah isi yang lain. Contoh 6 bab pertama, semua dikutip dengan detail pada Perjanjian Baru. Dan 8 penulis buku utama Perjanjian Baru, New Testament, NT, merujuk pada, artinya menunjuk ke belakang, pada Genesis, pada Kejadian. Ya. Nah, di slide berikut ini saya mengutip, Yesus sendiri mendasari semua pertanyaan berkaitan dengan sejarah dan juga berkaitan dengan karakter-karakter yang ada di dalam kitab Genesis, kitab Kejadian,
sebagai sebuah aktual karakter. Jadi ya kalau Yesus menyebutkan Nabi Nuh, Yesus menyebutkan Abraham, itu dia menunjuk bahwa Abraham atau Nuh ini adalah karakter yang nyata dalam sejarah. Bukan karakter cuma fantasi, bukan. Ada itu film fantasi itu yang manusia terbuat seperti besi, apa itu? Yang sekarang digemari anak muda. Ada itu filmnya. Nah itu karakter dari individu dalam film itu yang menunjukkan itu adalah fantasi. Anak-anak suka sekali nonton itu. Ya, suka sekali nonton. Mulai dari saya kok bisa lupa film. Saya nonton film itu. Siapa pernah lihat film itu? Ya silakan. Silakan. Avengers, Pak. Ya, Avengers, betul. Baru ada lagi yang lain-lain tuh. Captain America. Ya, itu kan Spider-Man, Pak. Spider-Man. Itu kan figur yang ada dalam fantasi. Ya, di dalam film dibikin kayak sejarah. Nah, waktu Yesus, kalau di Alkitab, ketika Yesus menyebutkan karakter Abraham, ini bukan karakter seperti Kapten Amerika yang diciptakan oleh manusia. Memang karakter itu ada, nyata. Juga ketika Yesus berbicara, ini bahasa Inggrisnya, before Abraham was born, I am. Sebelum Abraham ada, saya sudah ada dulu, terlebih dahulu. Di kitab Yohanes juga mengingatkan kita bahwa di kitab Perjanjian Baru, terutama di Perjanjian Baru, Yesus sudah ada di sana pada saat waktu permulaan, itu pada saat terjadinya bumi dan beserta isinya. Yesus sudah ada terlebih dulu. Ini kita lihat di sini. Coba lihat di Alkitab. Yohanes 8 ayat 58. Salah seorang baca. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-58. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, jadi Yesus itu menunjuk ke belakang kira-kira sekitar 3.000 sebelumnya. Dia menunjuk ke belakang. Makanya saya bilang, kitab Perjanjian Lama khususnya Genesis juga itu dasar dari seluruh kitab-kitab ada yang sebelumnya. Lalu kita lihat teologi Rasul Paulus memegang keyakinan secara sejarah adalah benar. Jadi Paulus itu secara teologis itu yakin bahwa sejarah yang tertulis di dalam Perjanjian Lama itu semua benar. Pada Roma 5, Rasul Paulus ia menunjukkan bagaimana kepatuhan Kristus dengan ketidakpatuhan Adam. Jadi dibandingkan. Pandangan ini tidak mempunyai arti sama sekali jika Adam itu bukan sebuah figur yang nyata dalam sejarah. Cuma sekedar fantasi kayak Kapten Amerika.
Nah, ini contoh ya. Sehingga ada yang menulisnya, jika kitab Kejadian itu tidak benar, maka sisa dari buku-buku lain juga pasti tidak benar. Jadi dasar dari iman kita yang berkembang berada di dalam kitab itu. Nanti kalau adik-adik mempelajari perjanjian baru, itu nanti akan dilihat bagaimana Yesus itu sudah ada, sudah disebut-sebut di dalam perjanjian lama. Ya sekarang ini ada sih usaha-usaha yang bilang, oh iya, sesudah Yesus di perjanjian lama juga udah disebut mengenai nabi tertentu. Nah, kita bayangkan saja itu. Setelah ditanya ayatnya mana, malah kalau kita baca kita ketawa. Bukan itu penafsirannya. Nah, kita lihat kitab Genesis ya, perlahan-lahan. Pada Genesis 1-11 itu merupakan pembentukan unit-unit yang berbeda. Dia mencakup berabad-abad dan berkembang maupun menyebar dari Mesir ke Teluk Persia di Timur Tengah. Sejarah dimulai ketika Allah mulai berurusan dengan Abraham dan keturunannya. Nah, sekarang buka Alkitab. Ada 1, 2, 3. Ada berapa orang di ruangan? Yang di ruangan aja? 5 ya? 5. 5 orang. Nah, ini ada 11 bab. Coba dibaca tenang, nggak usah dibaca bersuara. Itu kalau 1, 2, 3, 4, bagi 11 bab ini. Baca di tempat, tidak usah bersuara. Kalau sudah selesai, baru katakan kepada saya. Kalau yang lain, yang Zoom, ya membaca juga diam-diam. Kalau sudah selesai, beritahukan. Ya. Bagian Kejadian, bab 1 sampai bab 11. Dibagi, supaya tidak borong oleh satu orang. Ya. Jelas ya semua?
Sudah, Pak. Bisa Iya, kedengaran? Baik. bisa, Pak. Nah, ini yang di slide kan tertulis begini. Mulai dari chapter pertama, tentu di dalam 11 chapter, dari chapter pertama, kalau kita perhatikan, merupakan pembentukan unit-unit yang berbeda. Ya. Kita perhatikan dari Adam dan Hawa mulai, dan kita lihat satu proses masa yang cukup panjang, itu cakupannya berabad-abad, dan berkembang maupun menyebar dari Mesir ke Teluk Persia di Timur Tengah. Sejarah dimulai ketika Allah mulai berurusan dengan Abraham dan keturunannya. Tapi kalau kita perhatikan pada siapa yang baca bab 1? Bab 1 sampai 2. Salvika, Pak. Oke, Salvika. Saya tidak mau cari yang detail-detail, yang penting begini. Itu bab 1 dan bab 2 itu mengenai apa ya? Menceritakan tentang penciptaan. Pada mula Allah menciptakan seluruh isi bumi dan menciptakan seluruh bumi dan segala isinya, Pak. Baik. Kemudian siapa saja yang menjawab ya? Di bab 3-nya itu sudah di mana? Masih di penciptaan atau bukan? Enggak, Pak. Manusia jatuh ke dalam dosa. Iya. Manusia jatuh dalam dosa. Ketika masuk di bab 4, siapa bisa jawab? Cerita Kain dan Habel. Cerita Kain dan Habel. Jadi kita lihat pada bab 3, ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka kemudian diusir dari Taman Eden. Mereka lalu sadar bahwa mereka telanjang. Nah, di saat itu maka Hawa mulai mengandung dan melahirkan Kain. Dosa itu kan sudah terjadi. Ya, dosa sudah terjadi, melahirkan Kain dan Habel, kemudian Kain membunuh Habel. Kemudian kita masuk pada bab 5. Bab 5 itu mengenai apa? Bab 5 itu mengenai keturunan Adam sampai ke Nuh. Ya, bab 5 itu mengenai genealogi. Ya. Kemudian bab 6. Bab 6 itu mengenai kejahatan manusia yang nikah. Noah. Ya. Jadi karena kejahatan manusia muncul tokoh, muncul karakter Noah dengan arknya, itu bahteranya. Terus yang chapter 8. Bab yang ke-7. Bab ke-7. Ya, 7 sampai 8. Itu Ya, 7 sampai 8 aja. menceritakan tentang air bah, di mana Allah menyuruh Nuh untuk membuat sebuah bahtera, di mana di saat pada zaman Nuh orang-orang banyak tidak percaya, bahkan tidak mematuhi perintah-perintah Allah, di mana hanya Nuh dan keluarganya yang menaati perintah Allah. Ya. Oke. Nah, jadi mentaati perintah Tuhan saja sudah dibilang orang gila, orang nggak beres. Waktu Nuh mulai membangun bahteranya di atas gunung, orang tertawa. Ini bukan di pinggir pantai. Jadi menjadi patuh pada Tuhan pun orang mempertanyakan kita. Sekarang
Bab 9 mengenai apa? Bab 9 itu mengenai perjanjian Allah dengan Nuh. Allah berjanji tidak akan memusnahkan bumi dengan air lagi, dan Nuh Bagus. Jadi itu kan tandanya ada rainbow, ya, pelangi. Ada kan situ cerita mengenai pelangi? ada Pak. Kemudian 10. 10 tentang daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Ya, Yang Sem, Sem, Ham, dan Yafet. Yafet. 11. Ke-11 yaitu tentang Menara Babel, di mana ada satu bangsa yang Allah mengacaukan satu bangsa, dan satu bangsa itu menjadi terpisah menjadi ke seluruh bumi. Coba kita lihat sama-sama ya. Mulai dari satu orang, muncul 2 orang, Kain dan Habel, dan seterusnya, membentuk keluarga-keluarga, membentuk unit-unit ya yang berbeda. Ya, ini perjalanan sejarah sampai berabad-abad. Lalu mereka berkembang sampai ke teluk Persia di Timur Tengah. Nah, sekarang kita lihat ya. Sekarang kita lihat wah, kok saya. Nah, itu betul tadi. Siapa yang jawab pertanyaan saya? Chapter 1 dan 2 semua digambarkan indah. Betul kan tadi yang saya bahas? Salvika ya? Iya, betul, Pak. Nah, dan chapter 1 dan 2 digambarkan indah dan baik, termasuk manusianya. 3 sampai 11 kita dapat melihat keaslian hasil dari sebuah dosa, yaitu ketika manusia diusir dari Taman Eden. Lihat karakter Tuhan yang adil. Dia menghukum manusia, tapi juga dia tahu dia harus menyelamatkan manusia. Sudah dicoba pada zaman Nuh. Lalu sekarang chapter 12 sampai 36 dibagi lagi, baca. Jadi kalau 2 sampai 13, 12 sampai 13 itu berarti 14 chapter ya. Dibagi. Ya, sudah dibagi? Kalau sudah dibagi, silahkan membaca.
Sudah? Masih. Masih banyak, Pak. Masih banyak? Oke, begini aja. Baik, karena kan tadi sudah maju, sudah duluan 3 menit sebelum kelas harus mulai, saya sudah ambil 3 menit. Maka begini, itu kan tadi adik-adik sudah bagi siapa yang membaca dari bab 12, siapa yang membaca dari bab 15. Jadi semua ada 14 bab, ya kan? Nah, 14 bab ini minggu depan datang jadi 12 sampai 36 ya. Bab 12 sampai 36 itu Iya, Pak. minggu depan datang dengan catatan begini. Bab 12 bab 13 mengenai apa? Satu kalimat aja, enggak panjang-panjang. Oh, bab 13 Iya, Pak. mengenai ini, bab 14 mengenai ini. Enggak usah panjang-panjang. Mungkin cuma Iya, 3, Pak. 4 atau 5 kalimat. Iya, Pak. Ya. Iya, 3 Pak. memang kita baca, oh intinya ini, intinya ini. Nggak perlu satu kalimat, bahkan 5 kata aja cukup per satu bab. Ini, mengenai, oh Sarah melahirkan. Oh Ismail Ismail lahir. Misalnya cuma begitu contohnya. Ya, itu Iya, Pak. cukup 13 sampai 36. Saya kira begitu ya. Oke, kita tutup karena ini sekarang sudah di sini 9.57, di sana pasti 8.57. Iya Pak, kita akan tutup ya Pak. Ya. Ya sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus